Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru lillahi ala kulli ihsani wa imtinan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnati ila yaumil qiyamah. Sahabat muslim yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita melanjutkan kajian singkat kita tentang sirah nabawiyah, yang mana pada video ini melanjutkan tentang pembahasan bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balagha al-arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyira wa nadhira. Tatkala Nabi telah berusia 40 tahun, Allah telah mengutusnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati Allah, masuk ke dalam Islam, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka baginya adalah syurganya Allah. Wa nadhira, memberi peringatan kepada orang-orang yang enggan mentaati Allah, enggan mentaati Allah, tidak mau masuk Islam, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, memilih meninggal dalam keadaan selain Islam, maka baginya adalah tempat kembali neraka. Ya, maka adalah seorang itu yakini bahwasanya seorang muslim dalam meyakini bahwasanya satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam, yang harus dia pegang teguh sampai kematian, dan hendaklah dia beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman, yang mentaatkan Allah dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka mereka itulah penghuni surga. Seorang muslim tidak boleh mencukupkan diri dengan keislamannya, hendaklah dia beramal soleh. Tidak boleh mencukupkan sesuai Islam sudah cukup, tidak boleh. Karena Allah itu Maha Adil. Orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak beramal soleh, maka dia akan merugi di akhirat. Nauzubillah. Wa da'iyan ilal haqqi bi idzni rabbih wa sirajan munira. Nabi itu adalah Allah pilih sebagai penyuruh kepada kebenaran, tentang kebenaran Islam, dan sebagai pelita yang terang di tempat yang gelap. Maka ketika kita dapati tempat yang gelap adanya cahaya yang terang, maka kita akan mendekat kepada cahaya tersebut. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, ketika tempat dipenuhi dengan perbuatan yang kesyirikan, maksiat, maka solusinya adalah kembali kepada Islam, mengamalkan Islam, mentaatkan Allah, beramal soleh dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mengikuti tata cara sebagaimana yang dijalani oleh para sahabat Nabi. Khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik generasi itu adalah di masa Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah sebaik generasi harus kita ikuti contoh mereka dalam beragama. Maka hendaklah kita sebagai muslim teguh di atas Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau siapa mencari agama selain Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka hendaklah istiqomah di atas Islam, beramal soleh sesuai tuntunan Rasulullah, dan semoga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian waqad budia al-wahyu bi ru'yati shadiqah. Permulaan wahyu itu adalah dimulai dari mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Ketika beliau itu tidaklah melihat sesuatu pada tidurnya, melainkan terjadi ketika beliau sudah bangun. Ya. Tsumma nazala alaihi ruhul amin, Jibril. Ya, ketika Nabi wa huwa yata'abbadu fi ghali Hira'in. Ketika Nabi berada di Gua Hira beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, turunlah malaikat Jibril, atau dikenal dengan Ruhul Amin. Lalu wa'allamahu kaifa yahdin nasa as-siratal mustaqim. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Mengajak mereka masuk dalam Islam. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Ya, dan membimbing mereka agar mengikuti agama yang lurus, agama yang benar, ini Islam.
Alhamdulillah kita sebagai seorang Muslim yang dilahirkan dalam keadaan Islam, betul rasa syukur kita adalah dengan mengamalkan Islam. Allah tidak butuh dengan amal soleh kita, tapi kita lah yang butuh kepada amal soleh kita. Bentuk rahmat Allah, kebaikan yang kita lakukan, amal soleh kita lakukan, Allah lipat gandakan. Dan bentuk keadilan Allah, seseorang itu diazab di neraka karena kezaliman dia sendiri, bukan kezaliman Allah. Maka kalau kita telusuri, sesungguhnya kasih sayang Allah itu lebih banyak, yang sangat banyak. Maka adalah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Di antara nikmat terbesar yang telah Allah berikan adalah nikmat Islam. Maka hendaklah kita jaga ini. Dan bentuk penjagaan dari nikmat ini adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beragama Islam. Semoga kita dimatikan dalam keadaan Islam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa singgah dulu ke neraka. Karena ada Muslim yang singgah dulu ke neraka, ya timbangan amal soleh itu akan ditimbang. Seorang Muslim yang bertauhid, timbang amal solehnya, ternyata dosanya lebih banyak. Ada yang dia atas izin Allah, atas kehendak Allah, maka diazab dahulu, dan atas kehendak Allah pula lah tidak diazab. Itu perkara yang kita akan lihat nanti di akhirat kelak. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa singgah dulu ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembahasan singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.